Shalom semuanya. Perkenalkan, nama aku Natalia Griselda dengan NIM 1040225001114 dari kelas gabungan 03. Perkenalkan, nama saya Michelle Putri Hidamans dengan NIM 1040225000023 dari kelas gabungan 03. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florence Sitipeo dengan NIM 1040225000268 dari kelas gabungan 03. Halo, selamat malam Ibu. Selamat malam. Saya Florence dan ini rekan saya. Dan hari ini kita akan berbicara seputar penerapan etika kerja Kristen dalam dunia profesional. Semoga pembicaraan ini dapat bisa berjalan dengan santai dan informatif. Nah, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Kami ingin mengenal Ibu SK atau panggilnya SK aja. Ya, Ibu SK lebih jauh melalui beberapa pertanyaan. Semoga wawancara juga dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan cakup nama, pekerjaan saat ini dan latar belakang pendidikan. Oke, nama lengkap saya Yunika Estorwati Muri, tapi biasanya dipanggil SK. Saat ini saya bekerja sebagai programmer di PT Next Vibes Mitra Global. Kami bergerak di bidang IT. Kami membuat aplikasi untuk toko mas. Kemudian latar belakang pendidikan saya SD sampai SMA di Ambon. Kuliahnya baru ke Bandung di Universitas Maranatha. S2-nya di Likmi Dapur. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana iman Kristen Anda memengaruhi proses pengambilan keputusan etis, terutama ketika dihadapkan pada pilihan sulit yang melibatkan keuntungan dan moralitas. Bagus pertanyaan. Kalau di bidang saya di IT, kita banyak bekerja dengan data. Jadi semua data klien selalu masuk di kami, di mana kami harus punya integritas, kejujuran dalam mengelola data-data tersebut. Karena kebanyakan data tersebut menyangkut transaksi dan keuangan klien kami. Jadi penerapan iman Kristen di pekerjaan saya yaitu pertama, saya harus punya integritas yang baik karena dibutuhkan kejujuran untuk mengelola data-data tersebut. Kemudian harus profesional. Profesionalitas itu perlu banget karena itu menyangkut harga diri kita juga sebagai orang yang memegang rahasia klien kita. Kemudian bagaimana dari pekerjaan saya itu saya bisa menjadi berkat untuk klien-klien saya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan satu prinsip atau ajaran Kristen yang spesifik yang paling Anda andalkan sebagai panduan dalam interaksi Anda sehari-hari dengan rekan kerja atau atasan. Ada satu ayat Alkitab yang saya suka, kalau nggak salah itu di Kolose, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu saya pegang sekali karena kalau kita bekerja untuk mendapatkan pengakuan dari manusia, pada akhirnya nggak ada titiknya karena manusia selalu mengharapkan lebih dari kita. Tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, pada akhirnya kita akan bisa melakukan hal itu dengan lebih optimal dan sebaik mungkin, dan sisanya kita bisa serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Pertanyaan ketiga, jelaskan situasi ketika menerapkan etika Kristen mengharuskan Anda untuk melakukan hal yang tidak populer atau berisiko di tempat kerja. Bagaimana Anda mengelola konsekuensi tersebut? Bagaimana mengelola konsekuensi tersebut? Kembali lagi ya di poin awal saya tadi, penting banget untuk punya integritas diri. Karena dengan integritas diri kita bisa melakukan hal-hal yang jujur bahkan ketika orang tidak tahu bahwa ini sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita bekerja untuk bagaimana ya? Jadi kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan
pujian dari orang aja, tapi juga bekerja untuk kenyamanan hati kita sendiri. Begitu. Untuk yang keempat, dalam konteks kecepatan dan persaingan dunia kerja modern, bagaimana Anda memastikan bahwa motivasi kerja Anda tetap berakar pada panggilan Kristen, bukan sekedar ambisi pribadi atau tekanan finansial? Oke, seperti yang tadi di poin 2, saya bilang bahwa saya bekerja untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia kan ya. Berarti motivasi kerja saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dimana dengan talenta yang sudah saya dapatkan, saya harus mengembangkan dengan optimal untuk bisa mencapai tujuan saya, yaitu bekerja untuk melayani. Kemudian saya harus memastikan bahwa apa yang saya lakukan tidak hanya untuk mendapatkan finansial, tapi bagaimana itu juga bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar saya. Seperti itu. Sejauh mana Anda melihat tempat kerja sebagai ladang pelayanan atau kesaksian? Jadi berikan satu contoh bagaimana Ibu secara praktis mewujudkan hal ini. Pekerjaan itu sebagai pelayanan. Oke. Aplikasi yang saya buat ini kebanyakan adalah untuk membantu klien saya mengelola bisnisnya dengan baik. Jadi mereka bukan hanya mendapatkan transaksi harian, tapi mereka juga bisa mengambil keputusan dari laporan-laporan keuangan yang mereka dapatkan. Pekerjaan saya saat ini, saya menganggap itu pelayanan karena dari sana saya bisa membantu banyak orang sebenarnya, termaksud orang-orang yang membutuhkan informasi cepat tentang apa yang sedang mereka jalankan saat ini. Seperti itu. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menyelaraskan tuntutan kinerja profesional yang tinggi dengan dihubungkan dengan nilai-nilai kerendahan hati dan pelayanan yang diajarkan dalam kekristenan? Saat ini saya di posisi boleh dibilang seperti project manager, di mana ada orang-orang di bawah saya yang harus saya manage untuk bisa bekerja sama dengan mereka karena mereka bawaan saya. Jadi pada ada saat-saat tertentu di mana saya harus bisa menerima saran dan kritik dari mereka, tidak hanya karena posisi saya yang sudah di atas mereka, sehingga saya tidak bisa menerima kritik dan saran dari mereka. Menurut saya itu salah satu tantangan yang harus saya hadapi, di mana sebagai yang pimpinan di atas mereka, saya tetap harus bisa rendah hati untuk bisa menerima saran, masukan dari bawahan-bawahan saya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu dalam memberikan penjelasan mengenai seputar penerapan etika kerja Kristen dalam dunia pekerjaan. Informasi yang disampaikan sangat membantu kami. Semoga Ibu selalu diberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Terima kasih.